Semangat Bapak Presiden Pak Hartun, jalan-jalan ke sini lama لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ananda Zahran adalah anak dari Bapak Kusnadi Abda. Alhamdulillah beliau sudah menghafal Al-Quran 12 juz. Ananda kelas 9C mengikuti program tahfiz 30 juz di SMP ITI Askia. Mari kita doakan semoga Ananda dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hafiz Quran. Allahu Akbar. Ya, di sini berbayar. Allahu Akbar. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Adi Hidayat SMA. Alhamdulillah bersedia hadir pada pagi hari menjelang siang. Sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Adi Ansarullah SE Wali Kota Padang. Hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak diumumkan. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Yayasan Askia Sumatera Barat beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu, mendapat
walaupun saya ingin mengatakan bahwa ini adalah blessing in disguise. Ada keberkahan yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak terduga. Sebelumnya beliau merencanakan daulah atau safari dakwah beliau ke Universitas Negeri Padang, dan karena sesuatu dan lain hal hari ini dan beberapa hari ke depan Universitas Negeri Padang mengadakan kegiatan yang tempat-tempat strategisnya itu digunakan, sehingga alhamdulillah perjalanan beliau bisa melewati Askia. Kita sudah ketahui adalah yayasan yang komit dengan visi untuk membangun peradaban melalui dunia pendidikan. Alhamdulillah Ustaz, kita awalnya dari bimbingan belajar, hari ini ada TK Islam terpadu, ada 7 di Kota Padang dan juga di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Ada SD Islam terpadu, ada 3 SD kita ada 4 di Sumatera Barat, 3 di Kota Padang, 1 di Bukit Tinggi. Ada SMP IT, ada SMK, itu juga ada SMA, dan juga ada sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang prodi-prodinya itu juga berhubungan dengan pendidikan Islam. Alhamdulillah kurang lebih 31 tahun Askia berkiprah di dunia pendidikan. Hari ini kita kembali mengukuhkan bahwa membentuk generasi Qur'ani itu adalah komitmen kita untuk membangun peradaban di masa depan. Komitmen ini kita telurkan dalam bentuk kurikulum, di mana setiap siswa bahkan juga mahasiswa kita itu mendapatkan program-program terkait dengan tahfiz Quran. Tadi anak kita contohnya dari SMP IT itu sudah hafal 12 juz. Di sekolah tinggi itu mahasiswanya sebelum diwisuda wajib menghafal minimal juz 30. Ini belum 30 juz tadi, juz 30. Ini komitmen kita bahwa siapapun yang menjaga Al-Quran itu akan Allah jaga juga. Jadi Askia tidak pernah khawatir. 30 tahun itu bukan lagi usia yang muda, sudah beranjak dewasa. Karena itu kita akan tetap komitmen dengan pendidikan Islam. Saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada Ustadz bahwa kita baru berhasil membangun satu buah rumah tahfiz. Di sebelah kanan gor ini ada rumah tahfiz kita yang sementara ini terbengkalai karena muhsinin yang rencana membangunnya sampai akhir itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk sementara pekerjaan itu terbengkalai. Tetapi komitmen kita terhadap program tahfiz Quran secara kelembagaan itu sudah kita akomodir sampai kepada tingkat itu. Mudah-mudahan perjalanan Ustaz di sini memberikan semangat baru, menjadi ruh baru, ruhul jadid fi jasadil ummah, menjadi ruh baru bagi umat ini. Hari ini kita menyadari bahwa umat Islam berburuk. Mudah-mudahan beliau yang kita selama ini hanya banyak lihat di YouTube, setidaknya 2-3 tahun terakhir, hari ini hadir di hadapan kita. Kita ingin menyampaikan dari Yayasan Askia Sumatera Barat bahwa orang yang bersama-sama berjuang bersama kita untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini masih banyak. Dan oleh karena itu mari kita semangat untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk membumikan Al-Quran terutama di bumi Indonesia. Sekali lagi terima kasih ingin kita sampaikan kepada Ustadz atas kesediaan beliau berkunjung ke sini. Kita harapkan kunjungan-kunjungan yang lebih lama dan lebih mungkin bisa keliling Askia nanti di waktu yang akan datang insyaallah. Mohon maaf dari kami jika seandainya dalam pelaksanaan ini ada yang tidak berkenan, terutama bagi jemaah yang tidak bisa masuk ke dalam gor, hanya bisa berdiri di luar menikmati layar televisi. Saya rasa ini agak terkejar waktunya. Mudah-mudahan kunjungan Ustaz Adi di masa yang akan datang. Insya Allah. Gimana deh? Sehat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diangkat Al-Mukarram Al-Ustaz Hadi Hidayat LC-MH yang sekira kita sudah kenal, sudah tahu, sudah merasakan juga tausiah dan tausiah yang telah diberikan untuk kita, baik langsung ataupun juga melalui media sosial dan juga melalui YouTube yang ada. Alhamdulillah pada hari ini dia hadir bersama kita. Terima kasih Ustaz atas kelapangan kesediaannya, dan memang masyarakat Sumatera Barat sangat merindukan akan kehadiran ulama dan yang akan berikan kesejukan kepada jiwa-jiwa yang ada di Sumatera Barat untuk Nusantara. Dan alhamdulillah salah satunya adalah Ustaz Muhammad Hadi Hidayat. Selanjutnya yang saya hormati pimpinan dari direktur istilahnya, ketua STKIP dan ketua yayasan, kemudian juga jajaran STKIP Perguruan Askia yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para orang tua ibu semuanya. Selanjutnya Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Jadi Pak Adi, inilah contoh Kapolsek kita. Yang luar biasa, sangat kita dukungan kepada kegiatan masyarakat dan kegiatan keislaman yang ada di Kota Padang di Jawa Tengah. Jadi rata-rata Kapolsek tampilannya seperti beliau-beliau ini. Terima kasih Pak. Dan kemudian juga Pak Lurah yang mewakili Ibu Camat yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian juga seluruh yang hadir dalam ruangan yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya kira saya akan lama-lama, yang kita akan lama-lama nanti Ustaz Hadi Hidayat nanti, saya hanya sebentar saja. Yang pertama, untuk nama pemerintah Kota Padang, banyak terima kasih kepada Ustaz Hadi Hidayat yang telah hadir dan kemudian telah mewakafkan sebanyak 2.000 Al-Quran kepada Kota Padang ketika hadir pada kesempatan yang lalu. Ini sudah kita distribusikan, ya. Yang pertama melalui pemerintah Kota Padang, makanya ketika saya hadir ke banyak tempat di Kota Padang ini, maka ada rewardnya Al-Quran, dan kemudian juga melalui Masjid Nurul Iman untuk masjid-masjid yang ada di Kota Padang ini. Ya, sangat terbuka peluang untuk tambahannya kan. Kemudian waktu itu saya berkomitmen dengan beliau bahwa saya sebagai wali Kota Padang harus memberikan perlindungan kepada ulama. Maka waktu itu kita sudah akan FGD merancang perwako tentang perlindungan ulama dan tokoh-tokoh di Kota Padang. Maka itu mudah-mudahan insya Allah nanti bisa meningkat nanti jadi perda. Karena waktu itu beliau sampaikan dan saya sampaikan kepada beliau bahwasanya saya sebagai wali Kota Padang, sebagai pemerintah di Kota Padang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada ulama dan tokoh-tokoh di Kota Padang ini. Yaitu kita tuangkan dalam perwako untuk sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti akan meningkat di perda. Nah, nanti tergantunglah mungkin anggota dewan yang ada di sini, calon anggota dewan gitu. Maka itu tolong nanti dipercepat untuk penetapannya insya Allah. Dan kemudian yang selanjutnya tadi beliau sampaikan kepada saya, Pak Wali, tolong cari 5 orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Usianya tidak lebih daripada 25 tahun. Maka itu nanti insya Allah nanti akan kita seleksi, akan kita siapkan tim ya untuk seleksi ini. Usia tidak lebih daripada 25 tahun. Kenapa? Karena nanti calon-calon pemimpin di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia nantinya, yang nanti mereka adalah yang hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, insya Allah nanti kalau ada berarti yang beradir yang punya kriteria itu, tapi syaratnya laki-laki ya. Ya, yang perempuan belum. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, nah maka itu
Mudah-mudahan Allah akan berikan kelapangan bagi kita untuk interaksi ini, sehingga nanti akan kita koordinasikan dengan beliau. Dan kemudian yang ketiga ini disampaikan, insya Allah kita merencanakan akan menghadirkan Dr. Amir Bahjat Al-Khatib. Beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Madinah, karena Padang sedang merancang sister city dengan kota Madinah dan Jeddah. Ya, nah masalah itu alhamdulillah karena hubungan kita bangun dengan keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau dan Syekh Yasin dari Sumatera Barat ini yang dikenal dan kemudian berpengaruh di Timur Tengah, maka insya Allah kita sudah punya relasi hubungan itu. Nah, salah satunya sudah kita bahas di sini Dr. Abdullah Al-Minangkabau ya pada tahun 2016 yang lalu. Nah, insya Allah tahun ini kita rencanakan ada Dr. Amir Bahjat, dan kebetulan saya pribadi sudah ketemu dengan yang bersangkutan yang berikan jumlah besar kepada saya waktu itu. Ya, dan kemudian saya dipasangkan juga kapal sorban sehingga katanya mirip orang Arab gitu kan. Ya, cuma barangkali mungkin banyak kekurangannya dengan orang Arab sebenarnya. Nah, waktu itu insya Allah ini beliau akan kita hadirkan ke Kota Padang, dan insya Allah nanti juga kita akan koordinasi dengan Dr. Hadi, sehingga juga hanya akan jadi memperkuat hubungan kita, sinergi kita dengan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh. Karena dalam dua keluarga besar ulama ini ada pejabat, ada pengusaha, dan juga ada ulama. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bagian yang akan menguatkan hubungan kita dengan Arab Saudi dan Timur Tengah. Dan kita juga sedang mempersiapkan nanti, ya kita belum punya keputusan waktunya, yaitu akan menghadirkan seluruh keluarga besar dari Syekh Ahmad Khatib di Sumatera Barat ini. Karena keluarga ini ada di Malaysia, ada di Pakistan, India, kemudian juga ada di Arab Saudi, dan juga ada di Mesir. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya ini akan kita perkuat terus. Nah, sehingga ke depan peluang-peluang untuk mengantarkan anak kita yang hafal Al-Quran, yang akan menempuh pendidikan di beberapa negara di Timur Tengah akan lebih banyak lagi dari Sumatera Barat, insya Allah, dan khususnya Kota Padang. Dan itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Dr. Hadi Dayat pada hari ini memberikan tausiah dan nasihat kita semua dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Yang terpenting lagi adalah dalam rangka untuk memperkokoh nilai-nilai keimanan dan implementasi keislaman dalam keseharian kita, seperti yang diciptakan oleh Yayasan Pendidikan Askia Sumatera Barat ini, insya Allah. Karena saya kenal semenjak saya menjadi wali kota, maka program yang ada di Askia ini adalah program yang mendasarinya, yang menjadi spirit untuk kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Padang. Itu makanya kita kasih juga Pak Gubernur pahalanya Pak Heru. Ya, kenapa? Karena beliau yang ada di Askia dan Pemerintah Askia, nah program yang ada di sini kita coba untuk membawanya ke Kota Padang. Nah, sehingga pahalanya kita bagi bersama, sehingga umat juga akan lebih meningkat untuk masa mendatang. Sekali lagi atas nama Kota Padang, terima kasih kepada ibu semuanya, terima kasih kepada Ustaz Hadi Dayat, dan terima kasih kepada Pak Kapolsek dan kepada kita semua yang telah hadir dan kemudian telah bersama-sama pada hari ini. Mohon maaf terlebih terkurang, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sangat bangga sekali dengan Bapak Wali Kota Padang yang sangat mendukung kita semua warga Kota Padang untuk membina generasi Qurani masa depan dengan program-program unggulan yang ada di pemerintahan Kota Padang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sepertinya kita nggak sabar lagi ya untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Hadi Hidayat. Karena dari tadi subuh resonansi nggak pecah nggak? dari Riau sudah ada datang. Dari Solo ada ya,
satu komitmen untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. 'Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita semua sayangi Ustaz Buya Mahyildi, Wali Kota Padang, pembina masyarakat di Padang, dan juga insyaallah di antara wali kota yang ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau sebagai ahli Qur'an menghadirkan keberkahan di Kota Padang khususnya, di Sumatera Barat juga khususnya, dan di Indonesia pada umumnya insyaallah. Takbir. Saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa kami sangat menyayangi beliau, ini abangda saya, dan saya masih komit dengan kata-kata saya di tahun lalu bahwa siapa yang mencintai saya maka ia harus mencintai juga Buya Mahyildi, dan siapa yang menyayangi saya maka ia harus membantu program-program beliau untuk menciptakan Padang yang sejahtera dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dulu saya bawa Al-Qur'an, datang dengan mushaf, maka hari ini saya meminta beliau untuk menghadirkan ahli-ahli Qur'annya, bukan sekedar mendapatkan mushafnya. Dan berita baiknya hari ini, tepat nanti jam 12.30 waktu Indonesia akan mendarat 2 utusan langsung dari Sudan. Dan di antara berita gembiranya, mereka akan membawa beasiswa khusus untuk ahli Al-Quran di Indonesia. Sebagai langkah perkenalan diberikan 10-15 untuk ahli Quran saja yang akan belajar di kampus Quran, Jamiatul Quran wa Jamiat Tajul Hafidhin, mahkota Al-Quran yang sangat populer di Sudan. Akan diberikan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dari 10 kuota itu, sebagai hadiah kami akan berikan kepada Kota Padang melalui Buya Mahyildi insyaallah. 10 untuk Indonesia, 5-nya khusus untuk Padang. Insyaallah nanti semuanya beasiswa, tiketnya kami nanti yang siapkan. Sampai selesai di sana, pulang ke Padang, bukan sekedar hafal Quran, tapi juga insyaallah menjadi ahli Al-Quran yang paham tentang Al-Quran, hukumnya, fiqhnya, nilai-nilainya, bukan hanya sekedar sebelah kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah, nomor ayat, halaman, itu banyak yang sudah bisa. Tapi yang paham dan mengamalkan isinya, itu yang kita harapkan insyaallah. Direktur dan pembina Yayasan Adhkiyah, Wakapolsek, Unsur Muspida, Muspika, dan tentunya semua yang hadir di sini yang insyaallah semuanya mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kemudian dan dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi, nomor hadis ke-71, paling kiri sebelah atas di kitabnya, jilid yang pertama, kitab nomor 3. Pertama Kitabatul Wahyi, kedua Kitabul Iman, ketiga Kitabul Ilmi. Nomor hadis ke-71 diriwayatkan oleh 2 orang sahabat sekaligus. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu orang yang pernah mencatatkan wahyu. Yang kedua sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, yang juga seorang penuntut ilmu yang sangat ulet di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man
yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyyatil 'ammiyah di ilmu nahwu. Man itu konjungsi isim mausul, menunjuk pada setiap subjek bahkan objek tunggal tapi bentuknya umum. Tunggal, setiap personnya, setiap orangnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, pejabatkah, ulamakah, apakah pengusahakah, perantaukah, semua. Kata Nabi, yuridillahu bihi khaira. Jika orang ini diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ingat, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Anda dikenal baik oleh orang Padang misalnya, orang Payakumbuh belum tentu menyebut Anda baik. Anda disebut baik oleh orang Sumatera Barat, Sumatera Selatan belum tentu berjumpa dengan Anda. Anda disebut baik oleh orang Indonesia seluruhnya, bahkan di Malaysia belum tentu bermimpi bertemu Anda. Tapi kalau kita disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan ciri pertama orang menjadi baik itu, kata Nabi, ciri pertamanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dorongan, keringanan langkah, kelembutan hati. Untuk apa? Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang hebat dalam kedudukan dunia, tapi yang pertama, dia akan dibimbing oleh Allah untuk mau mendalami tuntunan syariat agamanya dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yufaqqihhu fid din, akan dipahamkan ia untuk mendapati tuntunan syariat agamanya. Ad-din adalah al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Maka orang-orang yang senang belajar Islam, orang-orang yang senang mengkaji Islam, itu tanda pertamanya adalah tanda kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Orang yang datang ke majlis ilmu itu saking dihargainya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kakinya pun itu dinilai sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang mau menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya, menempuh jalan tariqa, bukan jalan yang luas, syari' dalam bahasa Arab. Tariq, jalan kadang-kadang sempit, kadang berliku, kadang macet, kadang menghadirkan puluh keringat. Dia menempuh semua perjalanan hanya satu tujuan yang dia inginkan. Yaltamisu fihi ilma. Dia ingin belajar ilmu agama walaupun sedikit, umum, walau sedikit. Satu ayat saja, satu hadis saja. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan semua kesungguhannya itu, setiap langkahnya akan langsung dihitung oleh Allah untuk memudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah di Jumat ini Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, hari yang terbaik, hari turunnya Al-Quran, hari diciptakan Nabi Adam AS, hari beliau masuk ke surga, hari beliau turun ke bumi, dan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhirnya kehidupan dunia. Maka di hari ini, di antara sekian orang yang mendapatkan nikmat, kita insyaAllah mendapatkan nikmat terbaik yang dipuji oleh Nabi, diangkat oleh Allah, yaitu nikmat untuk bertalabul ilmi di tempat yang insyaAllah mulia ini. Singkatnya, mudah-mudahan kesungguhan kita hadir pada kesempatan pagi ini mendapatkan semua janji yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Ini mukaddimah, saya cuma punya 45 menit. Sekarang kita ada di Yayasan Azkiyah. Pakai zal ya. Azkiyah. Ada Azkiyah. Itu beda. Azkiyah itu jamak dari kata zaki. Zakiyun. Azkiyah, Allah untuk mencetak orang-orang yang pintar. Azkiyah. Di saya tidak kaget kalau tadi disebutkan sudah ada capaian begini, capaian begini, capaian begini, dari bimbel sampai punya kampus. Justru heran kalau namanya azkiyah tapi capaian tadi itu tidak ada. Jadi Masya Allah, azkiyah jamak dari kata zaki, kepintaran intelektual. Ya, intelligence quotient, kepintaran intelektual. Kalau kemudian itu diiringi dengan kepintaran emosional, ada yang pintar kemudian otaknya, ada yang pintar mengontrol emosinya. Maaf, kan ada orang yang pintar tapi juga cepat marah. Pintar memang, tapi marahnya tak terkontrol. Gurunya memang pintar tapi cepat marah. Tengok dikit
bisa mengontrol kecerdasan emosinya. Kalau sudah bisa mengontrol diri dengan baik, mengendalikan emosi, maka berubah kalimatnya menjadi disebut dengan azkiyah. Turun Quran surah ke-91 ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengendalikan emosinya, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan bahagia. Di rumah tangga, suami bisa mengendalikan diri, dia bahagia. Istri bisa mengontrol emosi, dia bahagia. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu cuma malaikat, Bu. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tidak punya peluang berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, tidak bisa bercabang. Jibril turunkan wahyu, wahyu saja. Malaikat maut cabut nyawa, nyawa saja. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut terhadap seseorang, di Fir'aun nyebelin nih, Jibril tolong cabutin nyawanya, nggak bisa. Jibril tetap wahyu, malaikat maut tetap mencabut nyawa, sempurna tugasnya. La ya'sunallah. Jadi malaikat tidak kenal dengan maksiat. Setan tidak kenal dengan taat. Lawan malaikat itu setan. Karena itu setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tugas setan itu mengacaukan keadaan emosi kita, memberikan was-was kepada jiwa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafas itu jadi objek setan. Disebutkan sebanyak 105 kali, 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafas itu takwa. Takwa yang didorong oleh malaikat disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama bentuknya. Orang-orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, dia bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mampu mengontrol setan. Disuruh marah, tidak. Diminta untuk amarah, tahan. Maka orang yang bisa mengontrol emosi itu cenderung bahagia dalam hidupnya. Nah, kalau kita satukan di azkiyah ini, cerdas kemudian otaknya, pandai mengontrol emosinya, disatukan keduanya, maka berubah namanya menjadi hilmun. Orang yang disebut dengan halim. Orang yang disebut dengan halim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Quran surah 37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Ketika mintanya saleh, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekedar saleh. Kalau cuma saleh, kalau cuma rajin ibadah, kalau cuma rajin salat, bagus. Tapi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan semua itu. Di antaranya, siapa mereka? Orang yang saleh tapi juga pintar otaknya. Orang yang saleh pandai mengendalikan emosinya. Dipadukan pintar otak dan pintar mengendalikan emosi, namanya halim. Maka diberikan kabar gembira di ayat 101-nya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia akan punya anak yang bukan sekedar saleh, tapi juga mampu kemudian menyatukan dua kecerdasan sekaligus. Pandai otaknya dan cerdas mengendalikan emosinya. Karena itu nanti banyak kisah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, bapak mimpi, dalam mimpi bapak sembelih kamu. Bagaimana pendapat fanzur madza tara? Kalau tak mampu mengendalikan emosi, bapak pulang ke rumah, ibu pulang, sampaikan pada anak-anaknya, aduh tadi di pengajian Ustaz Adi di Quran Azkiyah, mama mimpi atau dapat ilham menyembelih kamu. Kira-kira kalau kalimat itu disampaikan pada anak kita, bagaimana responnya? Mungkin dia akan berkata itu bid'ah, itu sesat, hati-hati dengan ustaz itu. Bisa keluar kalimat itu. Tapi perhatikan jawaban Ismail alaihissalam, yang cerdas otaknya, pandai mengontrol emosinya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak cepat kerjakan sekarang, pandai mengontrol emosi, cerdas menangkap kalau mimpi seorang nabi itu pasti wahyu, kecerdasan intelektual. Mengendalikan emosi, jangankan kemudian saya diperintahkan untuk disembelih, wafat sekalipun kalau sudah tiba ajal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sekarang, Pak. Insyaallah engkau dapati aku sebagai seorang yang sabar. Sabar, kecerdasan mengontrol emosi. Disatukan pintar dengan kecerdasan mengontrol emosi, namanya berubah menjadi halim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kalau pintar
emosinya dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah manusia yang paling sempurna. Pintar otak, cerdas emosi, dan mendapatkan bimbingan wahyu. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan urutannya. Nabi Ibrahim minta soleh, dijawab oleh Allah pintar dan cerdas emosi. Nanti bapak dan anak berdoa kepada Allah di samping Ka'bah. Apa yang dimintakan? Yang lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail alaihissalam. Pintar otaknya, cerdas emosinya, dan juga mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Paling kiri sebelah atas besar. Perhatikan kalimatnya. Nanti dari sini saya akan berikan rahasia ini yang coba kita turunkan nanti, yang boleh jadi inspirasi untuk bisa diterapkan di pesantren atau yayasan tazkiyah ini. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Satu, bimbingan wahyu. Yatlu ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kecerdasan intelektual, wa yuzakkihim, kecerdasan emosional. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus